Di keheningan Madinah, sebuah kota yang sedang belajar menjadi peradaban, lahirlah sebuah narasi agung. Di antara debu jalanan dan denyut pasar, ayat-ayat turun, tidak hanya untuk mengajari cara beribadah, tetapi juga cara bertahan sebagai manusia beriman di tengah dunia yang terus mengguncang keyakinan. Surat Ali Imran dimulai dengan sebuah fondasi yang kokoh. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dari kalimat pembuka ini, kita diajak memahami bahwa iman bukanlah sekadar warisan yang diterima begitu saja, melainkan sebuah kesadaran aktif yang harus terus dijaga. Wahyu turun bukan untuk menghibur semata, tetapi untuk menegakkan kebenaran ketika kebingungan merajalela di sekitar kita. Bayangkan suasana Madinah saat itu. Kaum muslim hidup berdampingan dengan ahlul kitab. Dialog dan perdebatan tentang Tuhan, tentang Nabi Isa, tentang hakikat wahyu, bukan lagi teori abstrak yang menjadi bagian dari percakapan sehari-hari di pasar, di masjid, di rumah-rumah. Disinilah surat Ali Imran hadir, bukan untuk mengajarkan caci maki, melainkan untuk meletakkan adab dalam berdialog. Surat ini mengajak semua pihak untuk kembali kepada satu kalimat yang sama, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukan Dia dengan apapun juga. Sebuah seruan universal yang melintasi zaman. Di tengah perbincangan teologis yang mendalam itu, Allah mengingatkan sebuah prinsip penting, bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya, dan ada pula yang mutasyabihat, yang samar atau multi-interpretasi. Disinilah ujian iman yang sesungguhnya seringkali terjadi, bukan pada ayat yang terang benderang, tetapi pada ayat yang ambigu. Di sanalah hati kita diuji. Apakah kita tulus mencari kebenaran, atau sekadar main kari-kari pembenaran untuk hawa nafsu kita? Orang-orang yang berilmu akan berkata, kami beriman kepadanya, semua berasal dari sisi Tuhan kami. Kemudian narasi surat ini mengalir lembut, membawa kita ke dalam kisah sebuah keluarga yang mulia, keluarga Imran. Kisah ini laksana sungai yang tenang, mengajarkan kita tentang keikhlasan dan kepasrahan. Kita bertemu dengan seorang ibu, istri Imran, yang dengan tulus bernazar menyerahkan anak dalam kandungannya untuk mengabdi kepada Allah. Lalu kita diperkenalkan dengan Maryam, putrinya, yang tumbuh dalam kesucian di bawah lindungan Allah, seorang wanita yang dipilih dan disucikan di atas seluruh wanita di alam semesta pada masanya. Puncak dari kisah keluarga ini adalah kelahiran Nabi Isa, sebuah tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Kelahirannya tanpa seorang ayah menjadi bukti bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Namun, yang lebih menakjubkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Dari dalam buayan, bayi Isa berbicara, bukan untuk mengangkat dirinya menjadi Tuhan, tetapi untuk menegaskan statusnya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Sebuah pernyataan yang menjadi tamparan halus bagi kesombongan manusia yang gemar menuhankan sesama manusia, atau bahkan dirinya sendiri. Kisah keluarga Imran ini bukanlah dongeng masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita, bahwa kemuliaan sejati lahir dari ketaatan dan kepasrahan total kepada Sang Pencipta, bukan dari status, kekayaan, atau garis keturunan. Namun, iman tidak hanya diuji dalam ruang-ruang dialog teologisis atau dalam ketenangan ibadah. Iman juga ditempa di tengah panasnya medan pertempuran. Dan disinilah surat Ali Imran membawa kita ke salah satu momen paling menyakitkan dalam sejarah awal Islam. Perang Uhud. Uhud menjadi luka kolektif, pelajaran yang amat mahal. Kemenangan yang sudah di depan mata tiba-tiba berbalik menjadi kekalahan yang memilukan. Mengapa? Karena satu celah kecil dalam ketaatan, sebuah pos penjagaan di atas bukit yang ditinggalkan demi mengejar harta rampasan perang. Surat Ali Imran tidak menutupi luka ini dengan romantisme kepahlawanan. Sebaliknya, ia membuka kembali luka itu
memperlihatkan dengan jelas apa penyebabnya, lalu mengobatinya dengan hikmah yang mendalam. Allah mengajarkan bahwa musibah yang menimpa bukanlah tanda bahwa Dia telah meninggalkan hambanya. Justru, itu adalah cara Allah mendidik, membersihkan hati orang-orang beriman dari kemunafikan, dan membedakan mana pejuang sejati dan mana yang hanya ikut-ikutan. Kekalahan di Uhud bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah cermin besar yang memaksa kaum muslim untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, untuk mengoreksi kesalahan, dan untuk memahami bahwa ketaatan kepada perintah pemimpin tidak bisa dinegosiasikan, bahkan ketika kemenangan tampak sudah pasti. Di tengah kepedihan dan kesedihan pasca Uhud, turunlah ayat-ayat penghiburan yang paling lembut dan menguatkan. Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Kalimat ini bukan janji kemenangan instan yang kosong. Ia adalah sebuah kompas, sebuah arah hidup, bahwa kemuliaan seorang mukmin tidak diukur dari menang atau kalah dalam satu pertempuran, tetapi dari keteguhan imannya yang tidak pernah goyah. Setelah mengobati luka, surat Ali Imran kemudian mengalihkan pandangan kita dari medan perang menuju medan perang yang lebih besar. Perjuangan melawan godaan dunia, harta, takhta, wanita, dan segala kenikmatan duniawi digambarkan sebagai sesuatu yang tampak indah di mata manusia, begitu menggoda, begitu memikat. Namun, Allah mengingatkan bahwa semua itu hanyalah kesenangan sementara, fata morgana yang cepat layu dan sirna. Sebagai gantinya, surga digambarkan sebagai tujuan akhir yang hakiki, sebuah balasan abadi bagi mereka yang bertakwa. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, yang memilih memaafkan, padahal mereka sanggup untuk membalas. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, segera mengingat Allah dan memohon ampunan. Inilah potret manusia-manusia surgawi yang diajarkan oleh Ali Imran. Dan di bagian-bagian akhir surat ini bergema doa-doa yang indah dari orang-orang beriman yang disebut sebagai ulul albab atau orang-orang yang berakal. Doa mereka tidak mewah, tidak muluk-muluk, tetapi sangat jujur dan menyentuh. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Sebuah doa agar dijaga dari tergelincirnya hati. Lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Sebuah permohonan agar kehidupan dan kematian senantiasa berada di jalannya. Surat Ali Imran ditutup dengan sebuah panggilan yang tegas, namun penuh dengan harapan dan optimisme. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini adalah rangkuman dari seluruh perjalanan. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan saling menguatkan kesabaran itu. Maka, surat Ali Imran bukanlah sekadar kumpulan ayat untuk dibaca. Ia adalah sebuah peta perjalanan spiritual. Ia mengajak kita menata ulang fondasi iman, meluruskan niat dalam setiap amalan, belajar dari sejarah, dan berdiri tegak di tengah dunia yang penuh ujian. Karena iman sejati, sebagaimana diajarkan oleh surat yang agung ini, bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang kemampuan untuk selalu bangkit kembali dengan hati yang lebih jernih, jiwa yang lebih tangguh, dan tekad yang lebih kuat untuk kembali kepadanya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di lain kesempatan.